Halo teman-teman, bertemu lagi di channel pembelajaran kita, channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu pada bab 1, pada materi berita seputar Indonesia. Pada bab ini kita akan belajar menentukan unsur-unsur berita. Nah, bagaimana contoh soal menentukan unsur-unsur berita? Berikut adalah contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal di mana kita diminta untuk menentukan unsur-unsur sebuah berita. Nah, tapi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus paham dulu apa itu berita, apa itu unsur-unsur berita. Nah, penjelasan lengkap mengenai pengertian berita dan unsur-unsur berita bisa teman-teman klik pada link yang saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana kita bisa menjawab soal ini, ya? Bisa menentukan unsur-unsur berita ini dengan cepat dan tepat. Ya, bisa kita lakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, maka kita harus membuat, atau teman-teman membuat tabel dengan 3 kolom, ya. Tabel dengan 3 kolom. Ya, di kolom pertama teman-teman isikan 5W1H unsur beritanya. Kemudian di kolom kedua teman-teman isikan pertanyaan. Kemudian di kolom ketiga teman-teman isikan jawaban. Setelah kalian buat tabel, kita lanjut di langkah kedua. Nah, di langkah kedua, pada kolom pertama teman-teman isikan unsur-unsur berita, ya. Misalnya unsur yang pertama, teman isikan unsur yang pertama, unsur apa, kemudian unsur siapa, unsur kapan, unsur di mana, unsur mengapa, dan unsur bagaimana. Setelah terisi, kita lanjutkan di langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini sekarang kita membuat pertanyaan dari 5W1H. Dari ini kita buat pertanyaan di sini, karena yang pertama adalah apa, kata tanya apa, maka kita buat pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Misalnya, peristiwa apa yang diberitakan. Kemudian yang kedua, dari kata tanya siapa, kita buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa, menjadi siapa yang diberitakan. Kemudian dari kata tanya kapan, kita buat pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian dari kata tanya di mana, kita buat pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian dari kata tanya mengapa, kita buat pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan dari kata tanya bagaimana, kita buat bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah ini teman-teman buat, kita lanjutkan di langkah berikutnya. Pada langkah keempat ini, kita akan mengisi kolom jawaban di tabel yang sudah kita buat, ya. Nah, jawaban dari pertanyaan yang kita buat pada kolom pertanyaan. Nah, jawaban ini kita cari di contoh berita yang ada di soalnya. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang diberitakan. Sekarang coba kita cari di beritanya. Nah, ini beritanya, ya. Berita banjir di Jakarta telan korban 16 orang. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta setelah hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat pada Rabu 7 Agustus 2019. Sebanyak lebih dari 140.000 orang telah diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, kata seorang pejabat pemerintah daerah setempat. Dikutip dari channel News Asia, pada Kamis tanggal 8 bulan 8 tahun 2019, sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Dari sini
kita bisa menentukan peristiwa apa yang diberitakan ya. Sangat jelas terlihat, yaitu peristiwa banjir di Jakarta. Ini dia ya, banjir di Jakarta. Nah sekarang ini kita tulis di tabelnya ya, tabel yang sudah kita buat tadi menjadi seperti ini. Nah ini banjir di kota Jakarta. Setelah pertanyaan pertama, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Siapa yang diberitakan? Kalau siapa, maka pertanyaannya adalah jawabannya adalah orang ya, orang. Nah sekarang kita coba cek di contoh beritanya ya. Yang menyatakan orang ada sekitar 16 orang. Ini menyatakan orang. Kemudian kita cari lagi dari 140.000 orang ya. Berarti ini dua yang menyatakan orang ya. Jadi ini jawabannya. Sekarang kita tulis ya, kita tulis di tabelnya ya. Nah ini, jadi dia 16 orang dan 140.000 orang warga Jakarta. Nah setelah pertanyaan kedua, kita lanjut di pertanyaan ketiga ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Kalau kapan, berarti jawabannya harus menyatakan waktu ya. Sekarang coba kita lihat beritanya ya, contoh beritanya. Nah ini ya, kita cari yang menyatakan waktu. Yang menyatakan waktu ada Rabu 7 Agustus 2019. Kemudian Kamis tanggal 8 bulan 8 tahun 2019. Nah di sini ada dua, karena pertanyaannya adalah waktu menyatakan peristiwa itu terjadi ya, peristiwa yang digambarkan dalam berita ini. Nah sekarang coba kita cek yang pertama. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta setelah hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat Rabu 7 Agustus 2019. Berarti ini ya, ini menunjukkan waktu terjadinya banjir ya. Kemudian kalau yang kedua dikutip dari News Asia pada Kamis tanggal 8 bulan 8 tahun 2019. Berarti ini sumber ya, sumber penulis berita, bukan menyatakan waktu kapan peristiwa banjir itu terjadi. Jadi jawabannya adalah Rabu 7 Agustus 2019. Sekarang kita tulis di tabelnya ya. Ini dia. Setelah pertanyaan ketiga dijawab, kita lanjutkan di pertanyaan yang berikutnya ya. Di mana peristiwa itu terjadi? Kalau di mana, berarti jawabannya harus menunjukkan tempat ya. Coba sekarang kita cek di beritanya yang menunjukkan tempat. Yang menunjukkan tempat, sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta. Berarti ini ya, kota Jakarta menunjukkan tempat. Ini yang akan kita tulis di tabel yang sudah kita buat ya. Ini kota Jakarta ya, di mana peristiwa itu terjadi di kota Jakarta. Kemudian kita lanjut sekarang di pertanyaan berikutnya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau mengapa, berarti jawabannya alasan ya, penyebab ya. Sekarang kita cari di contoh beritanya. Contoh beritanya. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta setelah hujan lebat dan banjir. Ini setelah hujan lebat ya. Berarti ini yang akan kita tulis di tabel ya. Ini dia, hujan lebat di Jakarta ya, hujan lebat di Jakarta. Nah sekarang kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kalau bagaimana, berarti ini jawabannya harus menyatakan proses dia ya. Kita coba sekarang cari di contoh beritanya ya. Contoh beritanya ini. Sekitar 16 orang dilaporkan tewas di kota Jakarta setelah hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat pada Rabu 7 Agustus 2019. Sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Berarti dua ini ya, hujan lebat dan sungai-sungai di wilayah tersebut meluap ya. Jadi keduanya ini kita tulis ya,
keduanya ini kita tulis menjadi seperti ini dia. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Maka jawabannya adalah hujan lebat di seluruh wilayah Jakarta pada Rabu 7 Agustus 2019 hingga sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, kalau semuanya sudah terisi, sekarang kita tinggal menentukan unsur-unsur sebuah berita ya, unsur-unsur dari berita itu. Nah, karena berdasarkan soal yang ditanyakan adalah unsur-unsur berita ya, unsur-unsur berita. Nah, sekarang yang menjadi unsur berita itu adalah jawaban dari pertanyaan. Berarti dia ada di kolom jawaban. Ini dia. Ini yang akan menjadi unsur berita itu ya, di jawaban ini. Nah, karena ini yang menjadi unsur, maka jawaban soal itu menjadi seperti ini dia. Unsur-unsur berita banjir di Jakarta telan korban 16 orang adalah yang pertama, banjir di kota Jakarta. Yang kedua, 16 orang dan 100.000 orang warga kota Jakarta. Kemudian yang ketiga, Rabu 7 Agustus 2019. Kemudian yang keempat, di kota Jakarta. Yang kelima, karena hujan lebat di kota Jakarta pada Rabu 7 Agustus. Kemudian yang keenam, hujan lebat dan banjir menggenangi seluruh wilayah setempat pada Rabu 7 Agustus sehingga sungai-sungai wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Demikianlah video mengenai mencari unsur-unsur sebuah berita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mau menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.